Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rosi Rahmayani dengan NIM 2441255201183 dari IF24E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan struktur data. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hanya 4 saja. Yang pertama yaitu ada array, yang kedua ada hashmap, yang ketiga ada stack, dan yang keempat ada queue. Pada pembahasan yang pertama, kita akan berbicara tentang array. Apa itu array? Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan nilai dalam satu variabel. Di setiap elemennya memiliki posisi yang biasa disebut dengan indeks dan memiliki tipe data yang sama. Penerapan array di dunia nyata biasa kita temukan ketika kita sedang mencari nilai mahasiswa atau ketika kita sedang melakukan pemesanan hotel dan daftar belanja. Karakteristik array sendiri yaitu yang pertama, array memiliki indexing yang merupakan anggota dari array. Contohnya seperti array 1, array 2, dan array 3. Nah, array-array ini biasa kita sebut dengan indeks. Lalu selanjutnya ada elemen disimpan secara berurutan. Misalnya indeks 1, indeks 2, dan indeks 3 ini harus kita simpan secara berurutan. Yang terakhir yaitu array biasanya diawali dengan 0. Bisa kita lihat pada contoh di samping ya. Kita akan mengoperasikan angka yang berisikan 20, 30, 40, 50, dan 60. Di sini kita akan mencari angka dengan indeks 2. Misal print angka lalu indeks 2, maka yang akan muncul adalah angka 40. Kenapa angka 40? Karena array ini biasa dimulai dengan indeks 0. Yang berarti 0 adalah 20, 1 adalah 30, dan 2 adalah 40, 3 adalah 50, dan 4 adalah 60. Lalu misal kita akan mengganti angka-angka di indeks ini menjadi angka yang kita inginkan. Contoh, berarti yang harus kita lakukan adalah angka menyebutkan indeks berapa yang akan kita ganti, lalu sebutkan angka berapa yang akan kita ganti, angka berapa yang akan menjadi angka baru di indeks-indeks tersebut. Maka misal di sini angka kita menyebutkan indeks 0, yang berarti angka pada indeks 0 lah yang akan kita ganti dengan angka 10. Lalu print dan angka akan keluar dengan hasil 10, 30, 40, dan 50. Kenapa 10? Karena tadi sudah ada pergantian sebelumnya pada indeks 0 dari angka 20 berganti menjadi angka 10. Saya akan menjelaskan lebih detail melalui VS Code ini ya. Misal kita akan mencari variabel angka. Misal kita mencari variabel angka yang berisikan angka 30, lalu ada angka 40, lalu ada angka 50, dan ada angka 60. Ini adalah angka-angka yang tertera pada indeks array. Misal kita akan mencari angka pada indeks ketiga, maka kita tinggal klik print, kurung buka, kita sebutkan angkanya. Jangan lupa kita sebutkan indeksnya juga. Pada indeks berapa kita akan mencari angka tersebut. Di sini saya contoh akan mencari indeks 3, angka di indeks 3. Maka ketika kita print itu akan muncul angka 60. Ya benar ya, angka 60 pada indeks 3 karena ini 0, karena ini 0, karena ini 0, ini 1, ini 2, dan ini 3. Misal juga kita akan mengganti satu angka pada indeks-indeks di atas. Kita hanya tinggal mengetikkan angka dengan indeks mana yang akan kita ganti. Misal kita akan ganti indeks 1 ya. Jangan lupa kita sebutkan juga angka yang akan kita ganti. Misal kita akan menggantinya dengan 45. Lalu print, kurung buka, angka, dan kurung tutup.
ini akan menjadi angka-angka yang baru seperti 30, 45, 50, dan 60. Kenapa 45? Karena di atas sudah ada perubahan ya. Pada indeks pertama ada perubahan dari tadinya angka 40 menjadi angka 45. Baik, pada penjelasan yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang hashmap. Apa itu hashmap? Hashmap adalah struktur data yang menyimpan pasangan nilai dan kunci, yaitu key dan value, untuk memungkinkan pencarian data secara cepat menggunakan kuncinya tanpa harus mencarinya berdasarkan posisinya. Secara sederhananya, hashmap ini mirip seperti array, hanya saja konsep indeks atau key yang terdapat di array diubah ke bentuk yang lebih mudah seperti teks, angka, dan sebagainya. Penerapan hashmap di dunia nyata biasa kita temukan pada buku telepon. Contohnya seperti kita mencari nomor telepon seseorang atau terdapat pada sistem operasi. Karakteristik hashmap sendiri yaitu adalah yang pertama, aksesnya lebih cepat dibanding dengan array karena si hashmap ini bisa langsung mendapatkan value berdasarkan key yang dia cari. Yang kedua, tidak harus berurutan seperti array dalam menyusun isinya. Saya akan mencontohkannya menggunakan VS Code. Misal, kita di VS Code ini akan mencari nomor telepon. Dengan jangan lupa kurung seperti ini ya. Lalu bisa kita bawakan dengan kita akan menyebutkan nama-nama yang akan kita cari nomor teleponnya. Misal di sini ada Ami dengan nomor 0877 misal. Lalu di sini ada Dinda dengan nomor 0857. Lalu berikutnya ada Elsa dengan nomor 0896. Juga ada Putri dengan nomor 0857 0844. Maka jika kita akan mencari nomor-nomor yang tertera di atas, maka kita harus melakukannya seperti print, kita menuliskan print, kurung buka, kita tuliskan kembali nomor telepon, lalu kita menggunakan kurung siku untuk menjelaskan bahwa nomor siapa yang akan kita cari. Baik, di sini misal saya akan mencari nomor Ami, maka yang akan keluar adalah nomor Ami dengan nomor 0877, benar ya, nomor Ami dengan 0877. Baik, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang stack. Apa itu stack? Stack dalam kata lain adalah tumpukan. Nah, pengertiannya, stack adalah struktur data yang bekerja menggunakan prinsip LIFO. Apa itu LIFO? Last in, first out. Nah, ya, artian jika data yang terakhir dimasukkan itu adalah data yang akan pertama kali dikeluarkan. Misal, ini misal tumpukan baju. Misalnya baju 1, baju 2, baju 3, baju 4. Maka yang akan pertama kali keluar itu adalah baju keempat, lalu baju ketiga, baju kedua, dan baju ke-1. Itu adalah stack dengan prinsip LIFO, last in first out. Prinsip LIFO ini biasa kita temukan di dunia nyata dengan masalah-masalah seperti itu, bukan barang di suatu wadah, undian pada aplikasi, atau tumpukan piring yang bersih. Misal sudah kita cuci piring 1, piring 2, dan piring 3, maka yang akan kita pakai kembali atau akan kita angkat kembali yaitu adalah piring 3, piring 2, dan piring 1. Karakteristik stack sendiri yaitu memiliki konsep yang sama seperti array. Yang kedua, memiliki fitur bawaan di beberapa pemrograman seperti pop dan push ya. Yang ketiga yaitu bersifat LIFO seperti yang sudah saya jelaskan tadi, last in, first out.
dimana data yang masuk terakhir itu adalah data yang akan pertama kali keluar. Bisa kita lihat pada contoh seperti ini ya. Ini kita sedang mencari tumpukan baju. Ada tumpukan baju .appended. Appended itu seperti penambahan. Di sini kan tumpukan baju kosong, maka di bawahnya itu tumpukan baju .append. Nah, ini baju 1, baju 2, baju 3. Maka print, kita akan mengambil baju, lalu ketik tumpukan baju dan pop. Pop itu pengambilan tapi dari belakang ya. Lalu print sisa baju dengan hasil tumpukan baju. Maka jika kita mengambil baju di tumpukan baju tersebut, yang akan keluar adalah baju 3 karena seperti yang sudah saya jelaskan, last in first out. Ketika kita mengambil suatu barang, maka yang akan keluar adalah barang yang terakhir kali dimasukkan, itu menurut stack. Lalu sisa bajunya ada baju 1 dan baju 2. Bisa kita lihat contohnya di VSCode ya. Saya akan mencontohkannya. Misal yang akan kita cari itu adalah data tumpukan baju atau tumpukan piring. Yang akan kita cari adalah tumpukan piring ya. Maka kita tinggal tulis tumpukan sorry. Yang dicari adalah tumpukan piring sama dengan tumpukan piring sama dengan kurang siku, yaitu berarti 0. Lalu ketika kita akan memasukkan tumpukan-tumpukan piring tersebut kepada tumpukan piring yang di atas, kita tinggal lakukan tumpukan piring .pen. Apa itu pen? Pen adalah penambahan. Ketika kita akan menambahkan elemen-elemen pada VSCode ini, kita menggunakan pen. Misal yang akan tambahkan itu piring 1. Lalu tumpukan .append piring 2. Lalu tumpukan .append piring 3. Maka yang akan kita ambil yaitu dari belakangnya dulu. Seperti apa? Karena seperti ini, kita tinggal lakukan print, lalu kurung buka. Kita tinggal, misal kita akan mengambil piring pada tumpukan-tumpukan piring yang sudah kita susun di atas. Misal ya, mengambil piring, ada tumpukan piring. Nah, titik pop. Pop ini mengambil tumpukan piring tapi dari belakang ini. Misal kita akan mengambil piring pada tumpukan-tumpukan yang di atas, jika kita running maka piring 3 yang akan kita ambil. Ya, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, step ini menggunakan prinsip LIFO, last in first out. Maka ini piring 1, piring 2, piring 3 yang akan kita ambil, dan yang akan pertama kali keluar adalah piring 3, piring yang terakhir kali bergabung pada tumpukan-tumpukan. Misal kita ingin mengetahui setelah kita mengambil piring ketiga, piring apa saja yang tersisa, kita tinggal lakukan print, kurung buka, kita tinggal tulis sisa piring ya, sisa piring pada tumpukan piring. Nah, seperti ini. Nah, maka ketika kita merunning, yang akan tersisa adalah piring 1 dan piring 2. Seperti itu, LIFO itu. Jika kita memasukkan piring 1
kita masuk, lalu piring 2 kita masuk, piring 3 kita masuk, piring 4 dan seterusnya. Maka yang akan pertama kali keluar adalah piring yang terakhir kali kita letakkan. Itu adalah pertama kali, itu adalah piring yang pertama kali akan keluar. Baik, pada pembahasan yang selanjutnya itu ada queue. Queue adalah antrian ya. Beda dengan stack. Jika stack tadi adalah tumpukan, maka queue ini adalah antrian. Apa sih queue? Queue adalah struktur data yang bekerja menggunakan prinsip FIFO. Jika stack menggunakan LIFO, maka queue menggunakan FIFO. Apa itu FIFO? First in, first out. Yang dalam artian data yang pertama kali masuk itu adalah data yang akan pertama kali keluar. Ya, semisal kita memasukkan satu data, lalu kita masukkan satu data lainnya, maka yang akan pertama kali keluar adalah data yang pertama kali kita masukkan. Jika stack adalah data yang jika stack adalah data yang terakhir kali masuk adalah data yang pertama kali keluar, maka queue adalah data yang pertama kali masuk adalah data yang akan pertama kali keluar. Karakteristik queue adalah yang pertama menggunakan prinsip FIFO. FIFO itu first in, first out. Yang kedua memiliki akses dari belakang ya dan keluar dari depan. Artinya jika kita akan memasuki antrian, misal ada 3 antrian, ada 1, ada 2, dan ada 3. Jika kita akan masuk pada antrian 3 ini, kita harus masuk dari belakang, yaitu kita akan berada pada nomor urut 4. Tidak bisa pada nomor urut 1 karena queue ini menggunakan prinsip FIFO ya. Dan akan keluar dari depan. Contohnya jika si antrian 1 ini sudah dilayani, sudah mendapatkan pelayanan, maka dia akan keluar dari depan, lalu akan menyusul antrian yang kedua. Jika sudah mendapatkan pelayanan juga, dia akan keluar dari depan juga, lalu antrian-antrian yang berikutnya akan menyusul keluar dari depan juga. Jika stack itu dari belakang ya, misal ini kan piring 1, piring 2, dan piring 3. Nah, yang akan keluar itu dia dari belakang, dari piring 3, piring 2, dan piring 1. Tapi jika queue ini akan keluar dari depan, misal antrian 1, antrian 2, dan antrian 3. Yang akan keluar itu dari antrian sini, antrian 1, antrian 2, dan antrian 3, lalu selanjutnya menyusul. Yang ketiga, itu queue memiliki operasi utama. Yang pertama ada NQ, NQ itu menambahkan. Yang kedua ada DQ, DQ itu menghapus atau mengurangi. Misal NQ, kita akan menambahkan elemen ke belakang antrian. Ada 3 antrian, lalu kita akan menambahkan 1 elemen. Nah, maka kita harus menggunakan NQ. NQ itu menambahkan elemen dari belakang. Misal ada 3 antrian, lalu kita akan menggunakan NQ karena kita akan menambahkan antrian, maka ini antrian yang baru kita akan menjadi keempat ya. Karena 1, 2, 3 ini 3 antrian. Lalu kita akan tambahkan menggunakan NQ, ini akan menjadi antrian keempat ya. Lalu yang kedua ada DQ. DQ itu menghapus elemen dari depan antrian. Misal ada 3 antrian. Antrian 1, antrian 2, dan antrian 3. Antrian 1 yang pertama sudah mendapatkan pelayanan itu yang akan keluar. Nah, yang akan keluar berarti dia sudah dilayani dan dia sudah tidak termasuk pada antrian. Nah, DQ ini adalah untuk menghapus si antrian yang sudah mendapatkan pelayanan tersebut ya. Penerapan queue sendiri biasa kita temukan di dunia nyata ketika kita sedang mengantri bioskop, atau antrian pembelian di supermarket, atau antrian di rumah sakit. Pada penerapannya sendiri ini bisa kita lihat Q sama dengan 0 ya, Q sama dengan 0. Lalu jika akan kita tambahkan antrian-antrian, di sini kan belum ada antriannya ya. Di sini Q masih 0. Jika kita akan menambahkan antrian-antriannya, maka kita menggunakan append. Append ya. Append itu bisa kita gunakan ya, seperti itu. Jika kita akan menambahkan elemen-elemen, kita menggunakan append. Q.append pembelian 1, Q.append pembelian 2, Q.append pembelian 3. Maka jika kita ingin melihat keseluruhan, jika kita ingin mengecek apakah antrian ini kosong atau tidak, yang harus kita lakukan adalah print dalam kurung Q. Lalu output yang akan keluar adalah ini, pembeli 1, pembeli 2, dan pembeli 3. Yang dalam artian antrian ini tidak kosong, antrian ini ada 3 pembeli. Lalu jika kita akan menghapus antrian, misal si pembeli 1 sudah mendapatkan pelayanan, kita tinggal gunakan Q.pop dalam kurung 0. Maka maka output yang akan keluar adalah pembeli 2 dan pembeli 3 karena pembeli 1 sudah mendapatkan pelayanan. Contohnya bisa kita gunakan di VS Code. Saya akan menyontohkannya menggunakan VS Code.
berbeda dengan stack ya. Ini jika stack itu adalah LIFO, maka Q adalah FIFO. Apa itu FIFO? FIFO itu yang data yang pertama kali masuk, itu adalah data yang pertama kali keluar. Jika stack itu LIFO, data yang terakhir kali masuk itu adalah data yang terakhir kali keluar. Baik, bisa kita lihat, kita bisa menggunakannya dengan komen ya. Kita sedang menjalankan Q. Lalu kita akan mengoperasikan Q ini pada antrian pasien, antrian rumah sakit ya, atau antrian bioskop. Maka yang harus ini adalah Q sama dengan 0 ya. Ini langkah pertama. Jika kita akan menambahkan elemen-elemen pada variabel yang kosong ini, nah pada yang variabel yang kosong ini kan Q sama dengan kosong, maka jika kita akan menambahkan elemen pada variabel ini, kita tinggal tuliskan ulang Q seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Kita menggunakan append. Nah, sudah muncul ya append dalam kurung. Jangan lupa menggunakan ini, kursi A1 misal. Lalu Q dot append, ada kursi A2 dan ada kursi A3. Misal kita adalah seseorang yang akan menonton bioskop, maka kita akan berada pada antrian dan kita akan mengecek apakah antrian ini sudah ada atau belum. Jika kita ingin mengecek apakah sudah terdapat antrian atau belum, yang harus kita lakukan adalah print dalam kurung Q. Jika kita running, maka akan muncul antrian-antrian yang sudah terisi, kursi-kursi yang sudah terisi. Ada kursi 1, kursi 2, dan kursi 3. Maka jika kursi 1 ini sudah selesai menonton film, misal kita akan membuat si kursi 1 ini sudah selesai menonton film, maka yang harus kita lakukan adalah Q dot pop dalam kurung 0. Nah, maka yang akan terjadi adalah kursi 2 dan kursi 3 karena kursi 1 sudah selesai menggunakannya. Itu baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami, mengerti poin-poin yang sudah saya jelaskan. Dan jangan lupa FIFO dan LIFO itu berbeda ya. Stack itu LIFO, Q itu FIFO. Terima kasih. Saya Rosa Hayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.